Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di video bulanan kali ini. Jadi di bulan ini kita akan membahas salah satu bulan yang sangat istimewa dalam kalender Islam, yaitu bulan Zulhijjah. Di bulan ini ada banyak momen penuh berkah yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simak terus ya untuk tahu apa saja keutamaan dan amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Yuk kita mulai. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam kalender Islam. Bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan-bulan mulia yang ada dalam Islam, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam bulan Zulhijjah terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi umat Islam, dan peristiwa ini terjadi pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, jadi di sini kita akan memberitahu kalian semua tentang 10 peristiwa yang terjadi pada bulan Zulhijjah dan keutamaannya. Yang pertama, pada tanggal 1 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Adam. Maka, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Zulhijjah, niscaya akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Yang kedua, pada tanggal 2 Zulhijjah, doa Nabi Yunus dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikeluarkan dari dalam perut ikan. Maka, barang siapa yang berpuasa pada hari kedua di bulan Zulhijjah, pahalanya sebanding dengan berpuasa selama 1 tahun tanpa mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pada tanggal 3 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria yang menginginkan seorang putra. Padahal Nabi Zakaria waktu itu sudah berumur 120 tahun. Maka, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 3 Zulhijjah, semua keinginannya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, pada tanggal 4 Zulhijjah, Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya, Maryam, di sudut kota Bethlehem atau Baitul Wahm dalam keadaan sehat, meski sempat menggegerkan kaumnya. Pasalnya, ia terlahir dari seorang yang masih perawan. Maka, barang siapa yang berpuasa di hari keempat dari bulan Zulhijjah, maka Allah akan menghilangkan kesusahan hidup dan kefakirannya, dan kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Yang kelima, pada tanggal 5 Zulhijjah, Nabi Musa dilahirkan dengan nama Yakubat di desa Uksur, Mesir. Beliau kemudian diasuh oleh Fir'aun dan berbelok menentang Fir'aun karena keangkuhan dan kesombongannya. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 5 Zulhijjah, niscaya akan dihindarkan dari sifat munafik dan siksa kubur. Yang keenam, pada tanggal 6 Zulhijjah, Allah membuka pintu kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 6 Zulhijjah, Allah akan menurunkan rahmat-Nya dan tersiksa dari siksa selama-lamanya. 7. Tanggal 7 Dzulhijjah, pintu-pintu neraka ditutup dan dikunci, dan baru akan dibuka setelah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7 Dzulhijjah, maka akan terhindar dari 30 pintu kesusahan dan dibukakan baginya 30 pintu kemudahan. 8. Tanggal 8 Dzulhijjah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai, Nabi Ibrahim merenung apakah tindakannya mendapat pahala atau tidak. Hari ke-8 bulan Dzulhijjah disebut Yaum Al-Tarwiyah, yaitu hari merenung atau berfikir. Ada keyakinan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi disuruh Allah menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim mempertimbangkan apakah perintah itu dari Allah atau dari setan. Berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah dapat memberikan pahala yang hanya Allah yang tahu. 9. Tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya mendapat tugas menyembelih Ismail di malam ke-9 berasal dari Allah, bukan dari setan. Hari ini disebut Yaum Arafah karena tempat penyembelihan Nabi Ismail dinamakan Arafah. Berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah akan mengampuni dosa-dosa selama 1 tahun yang telah berlalu dan yang akan datang. 10. Tanggal 10 Dzulhijjah, hari itu adalah hari raya Idul Adha. Menyembelih kurban pada hari itu akan mengampuni dosa-dosanya dan anak keluarganya.
memberi makan kepada mukmin atau bersedekah pada hari itu akan memberikan amal soleh yang beratnya lebih dari gunung Uhud. Nah, itu dia peristiwa penting yang terjadi dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak amalan baik seperti berpuasa, bersedekah, berzikir, dan memperbanyak doa. Semoga di bulan yang mulia ini kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.